Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari ketiga ini, ya di hari Jumat, Masya Allah, kita sudah masuk ke hari terakhir pekan untuk presentasi. Baik, langsung saja kita saksikan presenter kita yang pertama, yaitu Kakak Raka. Ya, Bu. Kakak Raka, bismillah ya. Ya, Bu. Bikin video terlebih dahulu, bikin semangat. Yes. Sudah tampil Kakak Raka? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Raka, Bu Isi persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raka dari kelas 6C Semayang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek PBL 3, yaitu membuat buklet yang bertema Bandung Lautan Api. Pengertian buklet. Buklet adalah buku berukuran kecil, setengah kuarto atau A5, dan tipis, tidak lebih dari 30 halaman, yang berisi tulisan dan gambar-gambar. Manfaat buklet. Yang pertama, mudah dibawa kemana-mana karena ukuran yang tergolong kecil. Kedua, memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami. Ketiga, desain yang menarik membaca. Langkah-langkah pembuatan buklet. Yang pertama, saya menentukan tema atau judul terlebih dahulu. Lalu, kedua, mencari referensi atau literatur tentang Bandung Lautan Api dari internet. Ketiga, mencari foto-foto dokumentasi tentang Bandung Lautan Api. Foto di sebelah kanan atas saat saya sedang mencari referensi atau literatur tentang Bandung Lautan Api di internet. Dan yang sebelah kiri di bawah itu saat saya mencari foto-foto dokumentasi tentang Bandung Lautan Api. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya ada laptop, printer warna, kertas A5, ballpoint, spidol, pensil, penghapus, gunting, dan lem. Yang kelima, saya menulis buklet pada kertas A5. Dan yang keenam, menggunting dan menempel foto. Foto yang di sebelah kanan saat saya sedang menulis buklet pada kertas A5, dan yang sebelah kiri saat saya sedang menggunting dan menempel foto di buklet. Ketujuh, merapikan susunan isi buklet. Kedelapan, menjilid buklet tentang Bandung Lautan Api. Dan yang terakhir, membuat bahan paparan atau PowerPoint. Foto di sebelah kanan saat saya sedang membuat PowerPoint, dan yang sebelah kiri itu buklet yang sudah jadi. Alasan saya memilih tema atau judul Bandung Lautan Api. Yang pertama, saya tertarik dengan semangat perjuangan mempertahankan NKRI di Bandung. Yang kedua, saya suka bermain bola dan di Bandung ada stadion yang bernama Bandung Lautan Api. Jadi saya tertarik dengan cerita Bandung Lautan Api. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api secara ringkas. Sebagai pendahuluannya yaitu Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Bandung pada 24 Maret 1946. Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai strategis militer. Istilah Bandung Lautan Api muncul di harian Suara Merdeka oleh wartawan muda yaitu Aceh Bastaman yang menyaksikan pembakaran Kota Bandung. Ini adalah tanggal rangkaian peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade McDonald, dan tentara Belanda tiba
di kota Bandung. Mereka menuntut penduduk menyerahkan senjata api dan membebaskan tawanan. Selanjutnya, pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melancarkan serangan ke tempat yang menjadikan markas tentara Inggris di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger. Pada tanggal 24 November 1945, Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Pada tanggal 25 November 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Republik Indonesia atau TRI dengan tentara Sekutu. Sekutu mengultimatum TRI, tujuannya agar TRI meninggalkan kota Bandung dan mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Pada tanggal 23 Maret 1946, pasukan Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar kota Bandung dikosongkan. Ultimatum ditolak keras oleh TRI. Pukul 21.00 atau jam 9 malam, sebagian kota Bandung dibumi hanguskan oleh rakyat dan TRI. Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 1946, eksekusi membumi hanguskan kota Bandung secara besar-besaran dilakukan pada dini hari. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Ini adalah tokoh-tokoh peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, Kolonel Abdul Haris Nasution, Komandan Divisi 3 yang terlibat dalam musyawarah pengambilan keputusan membumi hanguskan kota Bandung yang dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kedua, Muhammad Toha, tokoh BRI atau Barisan Rakyat Indonesia yang bertugas menghancurkan gudang senjata dan amunisi milik tentara Sekutu, akan tetapi beliau gugur pada peristiwa tersebut. 3. Mayor Rukana, Komandan Polisi Militer Bandung, merupakan salah satu penggagas untuk membakar Bandung Selatan. 4. Ajay Bastaman, seorang wartawan muda harian Suara Merdeka yang menulis artikel pertempuran dan peristiwa bumi hangus dengan judul Bandung Lautan Api. Yang kelima, Sultan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat yang memutuskan menuruti ultimatum Sekutu karena berisiko menimbulkan korban jiwa dan memerlukan biaya untuk membangun kembali jika TRI melawan tentara Sekutu. Mengenai lagu Halo-Halo Bandung. Setelah peristiwa bumi hangus kota Bandung, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami lagu Halo-Halo Bandung yang penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun kemudian, lagu Halo-Halo Bandung secara resmi ditulis, menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu. Menunggu untuk kembali ke kota mereka yang setelah menjadi lautan api. Ini suara saya putus gak, Bu? Suara kakak sangat jelas. Suara kakak Raka. Oke. Pencipta lagu Halo-Halo Bandung tak pernah benar-benar diketahui siapa orangnya. Bila pernah menemukan nama Ismail Marzuki sebagai penciptanya, masihlah belum tepat karena beliau hanya seorang penggubah lagu, bukanlah pencipta dari lagu-lagu Halo-Halo Bandung. Sebagai penutup, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua, kita harus senantiasa mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk tanah air tercinta. Kita sebagai pelajar harus melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh agar dapat mengabdi kepada nusa dan bangsa. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung dengarkan penilaian dari temannya. Bu Isi mau mendengar dari Kakak Maria untuk Raka. Penjelasannya lengkap. Datanya nggak ada. Hanya nggak ada penjelasannya lengkap ya, Kang. Oke, selanjutnya dari Kakak Ziad untuk Raka. Plus datanya untuk Ziad, untuk Raka, Kakak Ziad.
Dia? Saya, Bo. Ya. Penilaian untuk kakak bagaimana kakak Zia penampilannya tadi? Plusnya Minta room kelas 6 dong, Bu. 6B. suaranya nggak putus-putus. Terus sama PPT-nya juga bagus. Ya. Terus deltanya apa ya? Deltanya nggak ada sih. Ya, Saya nggak tahu soalnya. terima kasih kakak Zia. Dari Bu Isti untuk kakak Raka, suaranya terdengar jelas. Ya, kakak juga dari latihan kemarin suaranya sudah lebih jelas, lebih tegas maksudnya. Ya, kemudian untuk kontennya sudah lengkap, PowerPoint-nya rapi, lengkap, ya bukletnya juga keren banget. Kemudian kontak mata, tadi beberapa kali Bu Isti melihat kakak membaca, kemudian melihat ke kamera, membaca kembali, melihat ke kamera kembali. Ya, good job banget untuk kakak Raka. Walaupun sebenarnya hari ini lagi kurang sehat, tapi Bu tidak melihat itu ya kakak Raka. Ya, Bu. Penampilannya keren banget hari ini. Terima kasih, Bu. Oke, langsung saja untuk penghargaannya kepada kakak Raka. Thank you for the presentation, Ananda Raka Reswara Andrean. You are amazing. Bu sangat bangga sekali dengan kakak Raka penampilannya hari ini. Bogor, 26 Februari 2021. Barakallah kakak Raka. Ya, Bu, kasih. Ya, silakan Soli, boleh lead meeting. Semoga lekas sembuh Soli ya. Ya, Bu. Mohon doanya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya penampilan yang kedua yaitu Kakak Rayana. Sudah ready Soliha? Iya, Bu. Oke, Ibu akan siapkan fotonya terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah tampil di Kakak Rayana? Sudah. Sebentar, Gusti akan pin video terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Rayana, Bu Isti, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayana, dari kelas 6C Sembayang. Saya akan mempresentasikan proyek PBL 3 yaitu buklet yang bertema Bandung Lautan Api. Sekarang saya akan menjelaskan daftar isinya. Yang pertama ada tujuan, kedua ada alat, bahan, dan cara membuat buklet. Yang ketiga ada penjelasan peristiwa Bandung Lautan Api, dan yang keempat ada kesimpulan. Tujuan saya membuat buklet ini adalah supaya kita bisa lebih mengenal sejarah Bandung dan menghargai para pejuang dahulu di Indonesia. Alat untuk membuat buklet adalah pensil, pulpen, lem, dan gunting. Bahan untuk membuat bukletnya adalah kertas HVS dan foto yang bertema Bandung Lautan Api. Cara membuat bukletnya adalah pertama, lipat kertas A4 menjadi A5, yang kedua, tulis ceritanya, yang ketiga, tempel foto dan hias bukletnya. Sekarang saya akan menjelaskan singkat tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota, dan menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Kesimpulannya, yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api adalah warisan sejarah Bandung yang harus dikenalkan ke generasi muda sehingga tetap bertahan ke generasi selanjutnya. Yang kedua,
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 dan 1945 sampai 1946 yang memiliki nilai dan makna perjuangan para pendahulu, dan hal tersebut wajib diketahui oleh generasi muda agar dapat menghargai dan menghayati semangat tersebut dalam kesehariannya. Yang ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api merupakan suatu rangkaian peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebelum bumi hanguskan kota Bandung, yang tidak dapat dipisah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dan menjadi identitas bagi rakyat Bandung. Yang keempat, mengenalkan peristiwa Bandung Lautan Api dapat disesuaikan dengan perkembangan generasi muda. Ilustrasi dapat membantu generasi muda dalam mempelajari sejarah hingga mendapat informasi yang cukup dan mengerti akan makna di balik peristiwa Bandung Lautan Api. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak Rayana. Oke, langsung saja kita dengarkan penilaian dari teman ya. Kakak Rayana yang keren, Masya Allah. Dari Naefa untuk Rayana. Naefa? Oh ya Ibu. Ya, penilaiannya untuk Rayana bagaimana? Plus deltanya? PowerPoint-nya bagus. Apa lagi ya? Apa ya? Ya, bagus Bu, dah. Bagus. Deltanya? Deltanya di aku suaranya agak putus-putus. Suaranya agak putus-putus, tapi di Bu itu sangat jelas. Mungkin sinyal Kakak Naefa ya? Ya. Oke, selanjutnya dari Atar untuk Rayana. Plusnya PPT-nya bagus, deltanya penjelasannya terlalu cepat. Penjelasan terlalu cepat. Oke, terima kasih Kakak Atar. Dari Bu Isti untuk Kakak Rayana. Kakak Rayana. Oke, baik. Dari Bu Isti untuk Kakak Rayana, yang pertama kontennya, PowerPoint-nya keren. Kontennya lengkap, kemudian digambarkan cara pembuatannya, Masya Allah. Dan hasil bukletnya juga keren banget untuk Kakak Rayana. Yang Bu Isti apresiasi banget dari awal pertama kali presentasi, kedua, dan ketiga hari ini Kakak Rayana mengalami peningkatan. Lebih percaya diri lagi. Suaranya juga lebih kencang lagi. Barakallah Kakak Rayana. Ya, ketika Kakak Rayana menjelaskan juga ada senyumnya, jadi membawa aura positif kepada audiens yang mendengarkan. Nah, langsung saja untuk Kakak Rayana juga, Bu Isti punya apresiasi. Bu Isti senang banget sih kalau melihat teman-teman tuh sangat percaya diri dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh Kakak. Ya, oke, sebentar. Oke, kepada Kakak Rayana, thank you for the presentation. Ananda Rayana, you are amazing. Kakak luar biasa, Bu Isti sangat bangga sekali dengan Kakak. Bogor, 26 Februari 2021. Barakallah, Kakak Rayana. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Salihah. Alhamdulillah, sudah 2 presenter yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya itu ada Kakak Nisa. Dan sebelumnya Kakak Denis, Bu Isti sudah kirimkan notifikasi untuk join ke kelas 6A. Silakan diklik join calling ya. Ya, silakan Kakak Rayana. Selanjutnya ada Kakak Nisa yang akan melangsungkan presentasi. Bisa siapkan fotonya terlebih dahulu. Atar, Naefa, Fazila, silakan untuk tetap mengaktifkan kameranya ya. Sakit dimatikan dulu kameranya, kemudian aktifkan kembali karena di Bu Isti gambarnya gelap sama kayak gaisan juga.
sebentar, Bu Isi akan kirim video terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Nisa, Bu Isi persilahkan Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hairunisa Nurhalila dari kelas 6C Semayang. Saya akan mempresentasikan tentang proyek PPL ketiga saya. Proyek PPL ketiga saya yaitu membuat buklet berjudul G30 SPKI. Tujuan saya membuat buklet berjudul G30 SPKI adalah agar kita bisa mengetahui dan mengingat sejarah para pahlawan revolusi yang dibantai pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 yang kita kenal dengan Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada kertas HP pinggan biru, plastik jilid, kertas jilid, spidol, pulpen, penggaris, karton, gunting, lakban hitam, staples, dan yang terakhir lem kertas. Langkah-langkah pembuatan buklet. Ini pada saat saya menggunting kertas HVS menjadi ukuran A5. Gambar yang kedua pada saat saya menulis bahan cerita. Dan gambar yang terakhir pada saat penjilidan. G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September 1965 dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 1965. Yang menjadi korban diantaranya yaitu ada Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Sutoyo SH, Letnan Jenderal Numerta Suprapto, dan yang terakhir ada Mayor Jenderal DI Panjaitan, dan yang terakhir ada Kapten Pierre Tandean. Kesimpulannya yaitu peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Mereka dituduh melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Inilah hasil buklet yang saya buat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja oleh Kakak Ea, Soleha di Bu Isi sudah Bu Isi kirimkan notif untuk join ke kelas 6B. Soleha, ada notifnya nggak Kak? Soleha ada notifnya untuk join ke kelas 6B? Soleha? Karena Bu Isi sudah ada klik joinnya. Sebentar teman-teman ya. Belum Bu, minta ini dong Bu, joinnya Bu, join ini. Coba Kakak Ea klik dulu, kemudian nanti masuk lagi karena Bu Isi sudah klik join, sudah mengundang Kakak untuk masuk ke kelas 6B. 6B. Ya. Di situ ada klik joinnya nggak? Move to 6B. Enggak. Coba Kakak list meeting dulu ya. Ya Bu. Nanti masuk lagi, nanti Bu Isi admin. Oke
Oke, untuk Kakak Nisa, penilaiannya Bu Isti ingin mendengar dari Kakak Caca. Tulisnya PPT-nya lengkap. Deltanya nggak ada. Biasanya nggak ada. Selanjutnya bisa mendengar dari Kakak Quina. Quina, untuk Nisa bagaimana penampilannya? Untuk kelasnya penjelasannya lengkap. Kalau deltanya nggak ada. Wah, datanya juga nggak ada nih Kakak Nisa. Oke, terima kasih dari Kakak Quina dan Caca. Dari Bu Isti, untuk Kakak Nisa yang pertama, kontennya itu sudah lengkap. Ceritanya juga dibungkus dengan sebuah ringkasan ya Kakak Nisa. Kemudian untuk bukletnya juga sudah selesai, good job banget Kakak Nisa. Dan Kakak Nisa sudah mulai ada intonasinya naik turunnya. Kemudian ketika Kakak menjelaskan alat dan bahannya, lem, gunting, gitu, ada penjedaan. Namun untuk suaranya Kakak Nisa lebih ditegaskan lagi gitu ya. Ketika presentasi dan ketika berbicara biasa itu berbeda Kakak. Jadi kalau kita presentasi kita lebih menekankan suara kita tuh lebih volumenya lebih kencang lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang seperti itu Kakak Nisa ya. Oke, ini kita masih latihan, kita masih belajar, masih bisa dilatih terus. Oke Kakak Nisa. Ya, Bu. Selanjutnya Bu Isti juga tetap ya akan menampilkan sertifikat untuk Kakak Nisa. Yang sudah mempersiapkan PowerPoint dan bukletnya dari jauh-jauh hari ini. Oke, untuk Kakak Nisa, thank you for the presentation. Ananda Khairunisa Nur Khalila, you are amazing. Bu Isti sangat bangga sama Kakak Nisa. Semua tugas juga diselesaikan tepat waktu. Oke, Bogor 26 Februari 2021. Barakallah untuk Kakak Nisa. Terima kasih, Bu. Sama-sama Salihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah ada 3 presenter ya. Kita lanjutkan ke presenter berikutnya yaitu Kakak Fadlan. Silakan live meeting dulu live meeting. Keluar meeting dulu ya. Kedengeran, Bu. Teman-teman tolong bantu dicek ya. Live meeting dulu soalnya. Nanti Ibu upload. Oke, selanjutnya presenter Kakak Fadlan. Fadlan, sudah ready Fadlan? Sudah. Oke. Sebentar Bu Isti siapkan portfolionya. Oke, baik. Kakak ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Bu Isti akan kirimkan notifikasi nih langsung ke 6B Labuan Cermin. Oke. Apakah sudah tampil di kakak ya? Oke, ya. Untuk Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Fadlan, Bu Isti persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Abdul Hafiz. Saya dari kelas 6C Semayang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Bandung Lautan Api. PBL ketiga kali ini adalah tentang pembuatan buklet dengan tema sejarah peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Tema proyek yang saya pilih adalah peristiwa sejarah yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api.
Tujuannya agar kita mengetahui dan memahami sejarah perjuangan pahlawan kita dan pengorbanan rakyat Bandung dalam mempertahankan wilayah Bandung dari perdudukan tentara sekutu. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat buklet adalah pensil, spidol, penggaris, kertas, gunting, stapler, plastik mika untuk sampul, lem, dan lakban untuk menjilid. Bahan atau sarana yang digunakan untuk menulis isi buklet adalah video YouTube, bacaan dari media online, dan buku online. Langkah-langkah pembuatan buklet. 1. Membaca, menonton referensi tentang peristiwa Bandung Lautan Api. 2. Menyiapkan alat-alat untuk membuat buklet. 3. Meringkas dan menulis buklet. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat bukletnya. Dan ini hasil buklet saya. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa pembakaran besar-besaran yang dilakukan oleh sekitar 200.000 penduduk Bandung yang membakar rumah mereka selama 7 jam. Hal ini dikarenakan dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markas strategis militer. Latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api. 1. Brigade McDonald atau sekutu mentuntut rakyat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata hasil pelekitan Jepang kepada pihak sekutu. 2. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung Utara dikosongkan paling lambat pada 29 November 1945. 3. Sekutu berencana membuat kembali markas militer di Bandung. Pada tanggal 21 November 1945 malam, UKR serta sebagian Badan Perjuangan Indonesia melancarkan serangan pada kedudukan Inggris di wilayah Bandung bagian utara. Hotel Homan serta Hotel Preanger yang dipakai musuh sebagai markas juga tidak luput dari serangan. Menanggapi serangan ini, 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum pada Gubernur Jawa Barat. Ultimatum ini berisi agar Bandung Utara dikosongkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga dari pasukan bersenjata. Masyarakat Indonesia yang mendengar ultimatum ini tak menghiraukannya. Karena itu, pecahlah pertempuran antara pasukan sekutu dan pejuang Bandung pada tanggal 6 Desember 1945. Lalu, tanggal 23 Maret 1946, sekutu kembali mengulang ultimatumnya. Sekutu memerintahkan agar TRI atau Tentara Republik Indonesia segera meninggalkan kota Bandung. Mendengar ultimatum itu, pemerintah Indonesia di Jakarta kemudian menginstruksikan agar TRI mengosongkan kota Bandung untuk keamanan rakyat. Walau demikian, perintah ini berbeda dengan yang diberikan dari markas TRI di Yogyakarta. Dari Yogyakarta keluar instruksi agar terus bertahan di Bandung. Dalam masa ini, sekutu juga membagi Bandung dalam 2 sektor, yaitu Bandung Utara serta Bandung Selatan. Melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Periangan atau MP3 yang dilakukan di depan seluruh kekuatan perjuangan RI pada tanggal 23 Maret 1946, akhirnya diputuskan operasi Bumi Hangus Kota Bandung. Hasil musyawarah itu lalu diumumkan oleh Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI. Ia juga memerintahkan evakuasi Kota Bandung. Pembakaran kota berlangsung malam hari, melibatkan kurang lebih 200.000 penduduk yang membakar rumahnya selama 7 jam. Setelah itu, penduduk pergi meninggalkan Bandung.
Dengan terbakarnya kota Bandung, maka Sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markas strategis militer. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, langsung saja kita dengarkan penilaian dari Fatih untuk Fadlan. FF Fatih untuk Fadlan. Bagaimana Fatih? Aku, Bu. Yes. Kalau plusnya penjelasannya lengkap, suaranya jelas. Kalau deltanya intonasi suara kurang, terus sama teksnya itu nggak terlalu rapi. Thank you dari Fatih. Dari Rayana untuk Fadlan. Katanya bagus, suaranya jelas. Terus deltanya kayak nggak ada. Oke, terima kasih Rayana. Dari Bu Isti, Kakak Fadlan. Untuk PowerPoint-nya, ya sepertinya itu format dari Bu Isti. Jadi PowerPoint dari Kakak Fadlan itu agak ketumpuk dengan gambarnya ya. Padahal aslinya bagus Kakak Fadlan ya. Untuk PowerPoint-nya. Kemudian kontennya sudah lengkap. Suaranya jelas. Dan Bu Isti tadi setuju dengan pendapat Kakak Fatih bahwa intonasi dari Fadlan kita latih lagi solid ya. Untuk intonasinya dan penekanan pada tanggal serta peristiwa-peristiwa pentingnya. Kemudian kontak mata juga Kakak Fadlan, alhamdulillah tadi sudah ada kontak matanya sesekali. Dan suaranya sangat jelas, tidak terlihat malu, kemudian Kakak terlihat tenang ketika menjelaskan. Barakallah untuk Kakak Fadlan. Saya akan tampilkan untuk sertifikatnya untuk Kakak Fadlan. Untuk Fadlan, thank you for the presentation. Ananda Fadlan Abdul Hafiz, you are amazing. Bu Isi sangat bangga sekali dengan Kakak Fadlan, perkembangannya, Masya Allah. Ya, kemudian you are amazing banget Kakak Fadlan, Bogor 26 Februari 2021. Semoga di presentasi berikutnya kita bisa mempersiapkan lebih lagi dan tentunya lebih semangat Solih ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Solih, barakallah. Selanjutnya, presenter kita berikutnya adalah Raihana. Kakak Raihana sudah ready? Dah. Ya, Fabian, silakan diaktifkan kameranya. Gali, semoga lekas sembuh, Gali. Sebentar Kakak Rehana, bisa bikin video terlebih dahulu. Di Bu Isi layarnya Kakak Rehana itu gelap. Coba dimatikan terlebih dahulu Kakak Rehana. Oke, alhamdulillah sudah tampil gambarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu Isti persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana dari kelas 6C Semayang. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu Gerakan 30 September PKI. Tujuannya memperingati kesaktian Pancasila dan mengenang pahlawan revolusi, dan juga menjaga keutuhan NKRI. Bahan-bahan untuk membuat buklet ada gunting, kertas ukuran A5, alat tulis, gambar yang sudah di-print, lem, tali, dan pembolong kertas. Cara membuat buklet. Yang pertama, ambil kertas ukuran A5, lalu membuat kotak untuk gambar, lalu membuat garis supaya tulisannya rata. Gunting foto yang sudah cetak dan ditempel di kertas. Dan yang terakhir, bolongkan kertas dan diikat
dengan tali. Ini saat saya mengerjakan proyek dan membuat buklet. Oke, sorry Kakak Raihana, tolong dimatikan kembali kameranya kemudian diaktifkan kembali ya Kak. Udah Bu? Di briefing masih gelap, Raihana, coba matikan kembali. Oke, baik, tetap kita lanjutkan ya, Kakak ya. Peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30S menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji oleh PKI. Mereka dituduh melakukan makar terhadap Presiden RI Soekarno. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketujuh pahlawan revolusi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Jenderal TNI Ahmad Yani. Lahir pada 19 Juni 1922, ia merupakan Panglima Angkatan Darat ke-6 yang bertugas pada era pemerintah Presiden Soekarno. Ia menjadi salah satu korban G30 SPKI setelah dibunuh di rumahnya di Jalan Latuhar, Hari nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. Yang kedua ada Letnan Jenderal MT Haryono, menjadi korban peristiwa berdarah G30 SPKI setelah dihujani tembakan melawan para anggota PKI. Semasa hidup, Letnan Jenderal MT Haryono sempat menduduki beberapa posisi di dunia militer, termasuk Deputi Menteri dan Panglima Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal. Yang ketiga ada Letnan Jenderal S. Parman. Perwira yang lahir pada 4 Agustus 1918 tersebut meninggal setelah ditembak mati di Lubang Buaya. Sebelumnya ia dipaksa ikut dari kediamannya oleh tentara anggota PKI dengan alasan diminta menghadap Presiden Soekarno. Yang keempat ada Mayor Jenderal Brigjen Sotojo. Lahir di Kebumen, Jawa Tengah 28 Agustus 1922, para anggota PKI membawa Sotojo dengan alasan dipanggil oleh Presiden Soekarno. Kenyataannya justru dibawa ke markas PKI dan ditembak hingga tewas. Yang kelima ada Letnan Jenderal Maijen R. Suprapto. Gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Pria yang lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, sempat terjun meredam pemberontak wilayah tanah air. Salah satunya pertempuran yang terjadi di Ambarawa melawan tentara Inggris. Mayor Jenderal Brigjen DI Panjaitan. Ia lahir di Sumatera Utara 9 Juni 1945. Beliau ditembak mati oleh pasukan Cakrabirawa saat itu anggota PKI. Di rumahnya karena menolak untuk dipaksa ikut mereka. Mayatnya diseret masuk truk untuk dibawa ke Lubang Buaya. Yang ketujuh ada Kapten Pire Tendean. Kapten Pire Tendean merupakan salah satu perwira muda. Ia menjadi ajuan atau asisten Jenderal A.H. Nasution yang berjiwa satria, berani mengorbankan nyawanya demi melindungi sang jenderal. Lokasi G30S PKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Bisa cari di Google dan kalau corona hilang, semoga kita bisa ke sana melihat-lihat. Amin.
Pencarian korban G30S PKI. Penyelamatan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Sukitman adalah saksi mata yang lolos dari lubang buaya yang bernama Letnan Polisi Sukitman. Kesimpulannya, waspada terhadap gerakan PKI yang terselubung saat ini. Memperhatikan keutuhan NKRI adalah kewajiban bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penampilan dari Kakak Raihana telah kita saksikan. Bu ingin mendengar pendapatnya dari Kakak Sakit coba. Ya. Oke, coba dimatikan dulu kameranya Kang, kemudian diaktifkan kembali. Udah belum? Masih belum tampil gambarnya. Oke, tapi suaranya jelas. Oke. Ya, silakan penilaiannya untuk Raihana. PPT-nya bagus. Suaranya lantang, cuman deltanya ke apa bacanya kayak nggak lancar gitu. Intonasinya kurang. Ya, terima kasih Kakak Sakit untuk penilaiannya. Ya. Selanjutnya dari Kakak Dean. Penilaiannya untuk Raihana bagaimana, Dean? Lengkap, bagus. Lengkap dan bagus. Jadi apanya? Bata-bata budaku. Oke, ya terima kasih Kakak Dean. Ya. Dari Bu Isi, untuk Kakak Raihana, ya PowerPoint-nya keren banget, ya sangat menarik. Kemudian lengkap juga. Tapi dari Bu Isi setuju apa yang disampaikan oleh Sakit bahwa suaranya kemudian kita lebih latihan lagi ketika mau presentasi ya Kak. Jadi kita baca ulang-ulang untuk materinya apa yang akan disampaikan. Dan mungkin itu situasi saat ini kondisi sinyal Kakak lagi kurang stabil. Jadi Bu Isi tadi sempat nge-freeze gambar Kakak, namun suaranya terdengar jelas itu alhamdulillah. Dan di akhir gambarnya mulai lancar kembali. Gitu ya. Alhamdulillah untuk Kakak Raihana, penulisannya juga di PowerPoint-nya sudah tepat ya untuk penulisan nama tempat, dan ada Google Maps-nya juga nih kalau yang mau ke Lubang Buaya nanti bisa lihat maps-nya yang sudah ditampilkan oleh Kakak Raihana. Oke, untuk Kakak Raihana, Lucy akan tampilkan sertifikatnya. Oke, Kakak Raihana bisa dimatikan lagi kameranya kemudian diaktifkan kembali. Baik, untuk Kakak Raihana, thank you for the presentation. Ananda Raihana Rahmadia Adikusumo, you are amazing. Ya Kakak Raihana, alhamdulillah sudah mempresentasikan tepat waktu. Hasilnya juga keren banget. Bogor 26 Februari 2021. Barakallah Solihah. Terima kasih Bu. Sama-sama Solihah. Gambarnya hilang kembali untuk Kakak Raihana. Oke, karena seharusnya Ziat akan dapat hari sekarang, namun kondisi saat ini Fabian ada di Makassar dan waktu sudah mendekati zuhur. Jadi Fabian terlebih dahulu, Kakak Ziat, is okay? Iya deh Bu. Iya deh Bu. Kakak Ziat sudah saya udah ready banget nih. Oke. Kakak Fabian terlebih dahulu. Fabian? Ya Bu. Mana Fabian? Oh ini Pak. Kakak Fabian bisa disimpan kameranya di tempat yang nyaman agar tidak bergerak-gerak. Oke, bukakan kelihatan fotonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Fabian, Bu Isi persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian dari kelas 6C Semaya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek PBL 3 saya. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Kertas A5 berbahan karton dan alat tulis. Cara pembuatan. Pertama, saya mencari informasi data. Kedua, saya mencari bahan yang dibutuhkan. Tiga, tulis di kertas A5. Terus saya pasang di kertas A5 di hardcase. Sejarah Bandung. Sejarah Bandung Lautan Api. Sejarah Bandung Lautan Api diawali dari sebuah peristiwa kebakaran besar yang berlangsung di Kota Bandung pada 23 Maret 1946. Kurun waktu 7 jam, kurang lebih sekitar 200.000 masyarakat Bandung membakar rumah mereka. Meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal semacam ini dikerjakan untuk mencegah tentara sekutu serta tentara Nica Belanda agar tidak bisa memaksa Bandung menjadi markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 menginformasikan hasil musyawarah itu serta memerintahkan rakyat untuk meninggalkan kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar masyarakat Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung. Benar-benar menjadi lautan api. Di sana asap hitam mengepul menghubung tinggi, listrik pun mati semuanya. Inggris mulai menyerang hingga pertempuran sengit berlangsung. Pertempuran yang paling seru berlangsung di desa Dayekolot, samping selatan Bandung, di mana ada pabrik mesiu yang besar punya sekutu TRI punya maksud menghancurkan gudang mesiu itu. Karenanya sejarah mencatat, ditulislah pemuda Muhammad Toha serta Ramdan. Kemudian pemuda itu sukses meledakkan gudang itu dengan granat tangan. Gudang terbakar di dalamnya. Staf pemerintah Kota Bandung pada awalnya bakal terus berada di dalam kota. Namun untuk keselamatan, jadi pada pukul 21.00 itu juga turut keluar kota. Mulai sejak waktu itu lebih kurang jam 24.00 Bandung Selatan sudah kosong dari masyarakat serta TRI. Namun api masih tetap membakar kota, serta Bandung juga beralih di lautan api. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Fabian, silahkan diaktifkan kembali kameranya, Somi. Oke, Bu Isi mau mendengar penilaiannya dari Fazila. Apakah tadi sudah mendengar penjelasan Fabian? Ya, Bu, sudah. Silakan untuk penilaiannya kepada Fabian. Plusnya apa, Tony? Plusnya PPT-nya bagus lah ya. Deltanya, suaranya, sama intonasi. Deltanya suara betul. Terima kasih Kak Fazila. Bu ingin mendengarkan coba dari Kakak Gaisan untuk Fabian. Ya, Bu. Ya, penilaiannya untuk Fabian, Kak. Kelasnya bagus sama lengkap, deltanya nggak ada. Terima kasih Kakak Gaisan.
Baik, dari Bu Isi untuk Kakak Fabian, yang pertama kelasnya Kakak Fabian sudah tepat waktu untuk melaksanakan presentasi ya, walaupun sedikit ada kendala di awal. Kemudian tadi masih ada satu slide solid yang belum terpresentasikan. Ya, tadi ada satu slide yang belum terpresentasikan, namun kakak sudah menutupnya. Gitu. Kemudian untuk suaranya di Bu Isi jelas, namun Bu Isi setuju dengan pendapat dari kakak Fazila bahwa intonasinya harus kita latih kembali ya. Fabian? Ya, Bu. Ya. Kemudian kakak untuk presentasi berikutnya lebih dipersiapkan lagi untuk penempatan kameranya harus gimana. Kemudian ketika presentasi kita mengenakan batik ya, Soli? Atau mungkin kakak lupa membawa batik mungkin, gitu ya. Iya. Oke, itu dari Bu Isi. Untuk kakak Fabian, nanti akan memberikan sertifikat. Oke, baik kakak Fabian bisa kameranya ditampilkan lagi. Oke. Untuk kakak Fabian, thank you for the presentation. Ananda Muhammad Fabian Raffi Putra Arham. You are amazing kakak Fabian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian Bogor 26 Februari 2021. Oh, kalau kakak di Makassar ya. Jadi Makassar 26 Februari 2021. Barakallah Soli. Oke, silakan kakak Fabian boleh melanjutkan aktivitas untuk sholat Jumat di sana. Tetap jaga kesehatan ya kak ya. Ya, Bu. Selanjutnya presenter kita yaitu ada kakak Zia, sudah ready banget dari tadi. Bisa akan pilih video terlebih dahulu dan menyiapkan PowerPoint-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada kakak Zia, Bu Isi persilahkan. Ya, Bu, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bu Isti yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Ziyad Zaini Asajat. Saya akan mempresentasikan Project Based Learning PBL ketiga, yaitu tentang pembuatan buklet dengan tema peristiwa sebelumnya dan sesudahnya proklamasi. Project ini dibuat oleh saya selama 7 pekan. Tujuan saya dalam pembuatan buklet ini adalah yang pertama agar memudahkan saya dalam membaca dan mengamati cerita sejarah yang ada di buklet. Yang kedua agar mudah dibawa kemana saja karena bentuk yang simpel dan juga menarik. Yang ketiga untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting sebelum terjadi proklamasi. Yang keempat untuk mengetahui secara detail tentang sejarah Indonesia. Dan yang terakhir untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya tentang sejarah Indonesia. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah, yang pertama adalah kertas karton ukuran A5, yang kedua adalah buku tulis, dan yang ketiga adalah gunting, keempat spidol warna, kelima pulpen, dan keenam lem, ketujuh hektar, dan terakhir adalah kertas origami. Langkah-langkah saya dalam pembuatan buklet ini adalah, yang pertama, siapkan 1 lembar karton putih. Lalu potong karton menjadi ukuran A4. Setelah itu, karton ukuran A4 dilipat menjadi 2 membentuk ukuran A5. Lalu, tulislah sejarah G30 SPKI di buku tulis. Setelah sejarah G30 SPKI ditulis, lalu guntinglah tulisan tersebut. Lalu, tempelkan pada kertas A5 yang sudah disiapkan. Lalu, tempelkan gambar-gambar yang berhubungan dengan sejarah G30 SPKI. Setelah itu, hiaslah buklet dengan kertas origami dan spidol warna. Dan ini adalah hasil dokumentasi saya dalam pembuatan buklet. Berikut ini adalah cerita singkat tentang sejarah G30 SPKI.
G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung merupakan anggota Cakrawirawa atau pasukan pengawal istana yang memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di tempat kediamannya. Jenazah ke-7 perwira TNI AD Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah yang pertama adalah Letnan Jenderal Raden Soekarno. Yang kedua adalah Mayor Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Dan yang ketiga adalah Mayor Jenderal Mas Titardamo Haryono. Keempat adalah Mayor Jenderal Siswando Parman. Kelima adalah Brigadir Jenderal Donald Isaak Panjaitan. Dan yang terakhir adalah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswadiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Ahana Sution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tetapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudan. Letru Pierre Andres Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Ke-6 jenderal di atas, Letru Pierre Andreas Tendean, kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka yang terbunuh adalah pertama Brigadir Satsuri Tubun, yang kedua Kolonel Katamso Darkusumo, dan yang terakhir adalah Letnan Kolonel Sugiono Mauyato. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI dan memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur-unsur pemerintah dari pengaruhnya PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap. Termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian berhasil tertangkap. Anggota organisasi tersebut antara lain adalah Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia, dan juga lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang ditunding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Dan ini adalah media referensi saya. Yang pertama adalah YouTube untuk saya mencari informasi, dan juga 2 Google untuk saya mencari informasi terkait tentang G30 SPKI. Ada kata bijak yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu bangsa yang percaya kepada kekuatan dirinya sebagai satu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mesti ingin mendengar penilaiannya coba dari Kakak Nadifa. Nadifa, apakah di sana? Kameranya aktif, namun Nadifanya nggak ada. Nadifa? Coba ganti, Bu Isti ingin mendengar dari Kakak Atap tadi sudah. Fadlan untuk dia. Plusnya bagus, komplit, datanya nggak ada. Makanya nggak ada, oke. Selanjutnya dari Kakak Mariam lagi, coba Mariam untuk lihat. PPT-nya bagus sesuai dengan temanya, terus kalau deltanya nggak ada. Makanya
bagus sesuai dengan tema. Untuk datanya nggak alhamdulillah alamin. Oke, dari Bu Isi Kakak Zia. Kalau Kakak Zia ketika pembelajaran itu terlihatnya malu-malu, ketika latihan juga malu, tapi ketika Kakak sudah mulai presentasi itu Kakak sudah stay. Kakak sudah siap, Kakak sudah ready, seperti Bapak Guru yang akan menjelaskan materi pembelajaran di Kakak Zia. Ya, sudah ready banget, keren. Kemudian untuk PowerPoint-nya, kontennya itu bukletnya belum dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya, Kak ya? Iya, Bu. Ya, nanti bisa dikirimkan ke Bu Isi untuk gambar bukletnya. Kontennya juga menarik banget, Kakak meringkasnya dengan apik, dengan bagus. Dan gambar-gambar yang Kakak masukkan ke PowerPoint itu benar-benar kayak reality banget ya, Kak ya. Pemilihannya bagus banget. Dan untuk kontak mata, Kakak juga keren, sudah masuk, sudah terlihat ada kontak matanya. Suaranya juga terdengar jelas, dan intonasi suaranya juga sudah bagus. Barakallah untuk Kakak Zia. Jadi Bu Isi akan memberikan apresiasi untuk Kakak. Deltanya ada nggak, Bu? Deltanya tadi Kak, yang PowerPoint-nya itu kurang ada gambar bukletnya. Selebihnya good job. Bagus untuk Kakak Zia. Oh, satu lagi untuk Kakak Zia tadi ada penulisan bulan Oktober itu O-nya belum menggunakan huruf kapital Solih ya. Nanti kita latihan lagi untuk lebih teliti lagi untuk penulisan nama, bulan, dan nama tempat. Baik. Untuk Kakak Zia, thank you for the presentation, Solih. Ananda Zia Zaini Asajat, you are amazing. Dan Bu Isi sangat bangga kepada Kakak Zia atas presentasinya yang sangat keren hari ini. Bogor, 26 Februari 2021. Barakallah, Solih. Ya, Bu, makasih, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke presenter kita yang terakhir. Isti, Iya, Maudi. aku ada ini tiba-tiba nyambung. Oke, Bu Isi berikan kembali ya, Kak ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Makasih, Bu. Sama-sama, Solihah. Owi, gambar Owi di Bu Isi gelap. Coba dimatikan dulu kameranya, Kak. Gambarnya tidak tampil di Bu Isi. Bu. Sudah. Masih. Bentar, masih mau persiapkan fotonya. Ih, Ibu sayang share screen boleh nggak? Share screen? Saya. Kakak Owi share screen atau Bu Isi? Saya yang share screen, Bu. Oke, Kakak Owi gambarnya di Bu Isi masih gelap. Coba dimatikan kembali kameranya, Kak. Sudah, Bu. Oke, sudah ada. Bentar, Bu Isi, allow participant. Oke, sudah multiple participant. Bisa share screen, Kak? Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Kalifiadi dari kelas 6 Semayang. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu kejadian G30 SPKI. Sebelumnya, saya ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat buklet dan bahan-bahan yang digunakan. Alat dan bahannya ada kertas A4, pulpen, printer, pensil, penghapus, lem, tip X, dan stapler. Cara membuat buklet. Pertama, lipat kertas A4 menjadi 2 bagian, buat 10 lipat. 2, satukan ke 10 lipatan tersebut menjadi sebuah buklet berisikan 20 halaman. 3, lalu staples bagian tengah agar lebih rapi, lalu selesai. 1. Latar belakang. PKI ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan dalang di balik peristiwa G30 SPKI. PKI diyakini ingin merebut kekuasaan dan mengubah haluan negara Indonesia dari Pancasila menjadi negara komunis. 2. Konflik internal Angkatan Darat. Menjelang tahun 1965, Staf Umum Angkatan Darat atau SUAT pecah menjadi dua faksi.
Keduanya sama-sama anti PKI namun berbeda pendapat dalam menyikapi Presiden Soekarno. Faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno yang dipimpin oleh Legend TNI Ahmad Yani, mereka menentang kebijakan Soekarno terhadap konsep Persatuan Nasional Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis karena PKI termasuk di dalamnya. Namun apapun keputusan Soekarno akan tetap dipatuhi. Sedangkan faksi kanan yang di dalamnya terdapat Jenderal Nasution dan Maijen Soeharto menentang kebijakan Ahmad Yani yang lebih condong kepada Soekarno. Faksi kanan menganggap PKI sebagai ancaman sehingga harus diredam. Keterlibatan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Apalagi pada saat itu PKI menjadi partai terbesar di dunia setelah Uni Soviet atau Rusia dan Tiongkok. Mengapa Amerika Serikat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis? Karena Indonesia dulunya memiliki hubungan erat dengan Uni Soviet, yang mana Uni Soviet sendiri merupakan negara komunisme, sehingga nanti Uni Soviet mempunyai negara sepemahaman dan kelak dapat menghancurkan Amerika. 2. Kronologi atau kejadian. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan Cakrabirawa atau Satuan Tentara Nasional Indonesia yang khusus menjaga presiden, namun sudah bubar, dan anggota Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI dipimpin oleh Ketua PKI saat itu, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau lebih sering dipanggil DN Aidit. DN Aidit gencar memberi hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. Gerakan 30 SPKI bergerak atas komando yang dipimpin oleh Batalion 1 Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal gerakan ini bermaksud untuk menculik dan membawa jenderal perwira tinggi dan awalnya ke lubang buaya. Namun ada beberapa prajurit yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. 3 dari 7 jenderal yang dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu ketiga target lainnya yaitu Suprapto dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Nah, Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas kedubes Irak. Meskipun begitu, Pirtendean beserta anak dari Abdul Haris Nasution yaitu Ade Irma Suryani Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak oleh Regu Sergap. Seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution pun ikut tewas. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabirawa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh SIA atau Central Intelligence Agency yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat dan menghubungi anggota TNI, Laut, dan Polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta yang segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena proses ini berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan PKI. Dengan rasa terpaksa, akhirnya PKI
yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberi mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan surat perintah 11 Maret 1966. 3. Mengapa dan detik-detik jenderal dibunuh? Seperti yang saya bilang bahwa pada awalnya para prajurit hanya ingin menculik dan membawanya ke lubang buaya saja. Lalu apa motif yang membuat prajurit pada akhirnya menembaknya? Menurut penilaian PKI, Angkatan Darat harus dilumpuhkan terlebih dahulu sebab Angkatan Darat dianggap sebagai lawan utama mereka. Namun fakta sejarah mengungkapkan bukan itu yang sebenarnya terjadi. Maka kita harus menyimak kesaksian pelakunya terlebih dahulu. Kolonel Abdul Latif yang kala itu menjabat menjadi komandan Garnison Kodam Jaya, ia divonis mati dan akhirnya menghabiskan 32 tahun di penjara karena keterlibatannya dalam G30 SPKI. Dalam kesaksiannya, Latif mengatakan penculikan para jenderal ini adalah inisiatifnya bersama dengan rekan-rekan sesama perwira militer, yaitu Letkol Untung dan Mayor Sujono, atau Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Dalam perencana itu, ada Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus atau BISI, yang merupakan badan intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama perwira militer. Apa yang menyebabkan mereka diculik para jenderal? Peristiwa G30 SPKI dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Namun sebelumnya PKI telah melancarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Detik-detik para jenderal tewas. Pukul 3 dini hari, prajurit Batalion 1 Resimen Cakrabirawa berangkat menuju kediaman Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Bungkus Sersan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa dan kawan-kawannya segera meminta Yani untuk ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan Presiden. Jenderal Ahmad Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Jenderal Ahmad Yani menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Jenderal Ahmad Yani hingga terbunuh. Letjen MT Haryono tewas ditembak oleh pasukan Cakrabirawa di kediamannya di Jalan Prambanan nomor 8 Jakarta. Pada saat peristiwa kelam tersebut, pintu rumah Letjen MT Haryono diketuk dan terdengar jawaban dari dalam rumah. Kalau mau ketemu besok saja Pak di kantor jam 8 WIB, kata dia. Namun pasukan Cakrabirawa tersebut mendobrak pintu depan. Saat masuk ke dalam rumah suasana gelap karena Letjen MT Haryono mematikan lampu. Saat pintu terbuka, Letjen MT Haryono merebut senjata dari pasukan Cakrabirawa. Ketika merebut senjata, Letjen MT Haryono tertembak di belakang dan meninggal. Sedangkan di kediaman Mayor Sutoyo pada sekitar pukul 5.30, anggota G30 SPKI yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswa Miharjo di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengatakan bahwa Mayor Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden. Pak Toyo, lekas buka pintu, Bapak dipanggil Presiden. Ketika Sutoyo keluar kamar, sang jenderal langsung diapit dan dibawa keluar rumah. Mayor Sutoyo lalu disiksa di lubang buaya sampai meninggal. Pada pukul 4 dini hari di kediaman Letjen S. Parman, sejumlah kendaraan truk tentara merapat ke rumahnya. Deras suara tentara yang turun dari truk menimbulkan suara ribut sehingga membangunkan sang jenderal. Loh, kok Cakra? Tanya Parman. Ya Pak, saya diperintahkan Panglima Tertinggi Soekarno untuk mengambil Bapak. Kemudian Letjen S. Parman kembali ke kamarnya untuk berganti seragam dinas militer. Di bawah ancaman senjata, Letjen S. Parman didesak agar segera menaiki truk. Ia sempat memberontak, namun sayang sosoknya pun hilang bersama Cakrabirawa. 3 hari kemudian, tersiar bahwa jenazah Letjen S. Parman ditemukan tidak bernyawa di daerah Lubang Buaya.
Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan atau lebih akrab disapa DI Panjaitan diculik oleh PKI karena telah membocorkan rahasia pengiriman atau penyelundupan senjata dari Republik Rakyat Cina atau RRC untuk PKI. Dan akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1965 pada pukul 4.30 di rumah mereka di Jalan Sultan Hasanuddin, antek-antek PKI masuk ke dalam rumah Maijen DI Panjaitan secara paksa dan membunuh pembantu di lantai dasar. Suara bising itu membuat Catherine, anak dari Maijen DI Panjaitan, terbangun. Catherine berlari menuju kamar sang ayah. Namun ayahnya sudah terbangun dari tidur. Catherine sempat bertanya ada apa, namun ayahnya hanya bergeming. Maijen DI Panjaitan lalu turun dari atas dan memakai seragam yang lengkap. Salah satu prajurit berseru, "Siap beri hormat." Namun Maijen DI Panjaitan menghiraukannya. Si tentara penculiknya memukul Maijen DI Panjaitan dengan gagang senapan hingga ia tersungkur dan tewas di tempat, lalu membawa jasad Maijen DI Panjaitan menuju lubang buaya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 WIB, pasukan penculik sampai di rumah Maijen R. Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Saat itu di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur karena giginya baru saja dicabut keluar rumah dengan hanya memakai sarung, sandal, dan kaos oblong. Kopral II Suparman menyebut Maijen Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin bertemu. Maijen Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke truk Toyota. Biasanya pada tanggal 30 September, Pierre Tandean ada di Semarang untuk merayakan hari ulang tahun ibunya. Namun 30 September 1965 itu ia tetap berada di Jakarta karena menjalankan tugasnya sebagai ajudan Jenderal Ahmad Nasution. Malam itu pun terjadi peristiwa penyerangan pasukan Cakrabirawa yang menyerang kediaman sang jenderal. Mendengar suara gaduh, Pierre Tandean yang tengah beristirahat di ruang tamu pun bangun dan mendatangi sumber suara. Begitu sampai, ia langsung disambut senapan. Pasukan Cakrabirawa yang mengira Pierre Tandean sebagai Jenderal Ahmad Nasution pun langsung menculik dan membawanya ke lubang buaya. Dikisahkan, Pierre Tandean memang mengaku sebagai Jenderal Ahmad Nasution. Di lubang buaya, ia lalu dibunuh bersama 6 perwira tinggi TNI lainnya dan dimasukkan ke dalam lubang berdiameter 75 cm. Pierre Tandean pun gugur pada usianya yang ke-26 tahun. Padahal, pada bulan November 1965, ia akan menikahi calon istrinya bernama Rukmini Caimin. 4. Dampak-dampak yang terjadi setelah kejadian G30 SPKI. 1. Posisi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi lebih baik dan kokoh. 2. Waspada akan paham komunis jika masuk ke Indonesia lagi. 3. Kita mampu bersatu teguh melawan paham komunis dan menyadari bahwa Pancasila adalah dasar kuat negara Indonesia. 4. Banyak pahlawan yang gugur terutama petinggi TNI AD. 5. Terjadi penodaan terhadap dasar negara Indonesia Pancasila. 6. Hubungan antara Indonesia dengan negara paham komunis menjadi renggang. 7. Kewibawaan Soekarno berkurang. 8. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami atau kekuatan aksi mahasiswa Indonesia, di mana demonstrasi ini mencetuskan tuntutan rakyat atau Tritura. Tritura berisi 3 hal. Pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga, menurunkan harga. 9. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. 11. Presiden Soekarno membubarkan kami karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, kami yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan. 11. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau sering disebut dengan Super Semar. Super Semar ini memberikan kewenangan kepada Soeharto yang menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Untuk mengenang, menghormati, dan menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi, Jenderal TNI Soeharto sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat mempunyai gagasan untuk membangun monumen bernama Monumen Pancasila Sakti yang berada di Jakarta Timur. Kemudian, ketujuh pahlawan revolusi tersebut diabadikan
dalam bentuk patung yang berdiri pada sebuah alas yang berbentuk lengkung dengan relief yang menggambarkan peristiwa, mulai prolog, kejadian, serta epilog, dan penumpasan G30 SPKI oleh ABRI dan rakyat. Lalu diresmikan pada tanggal 11 Oktober 1967, diresmikan oleh Presiden Soeharto bertepatan pada Hari Peringatan Pancasila. 7 pahlawan revolusi. 1 ada Legend Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, lalu yang terakhir Letut PA Tendean. Sumbernya, tidak ada kematian yang sia-sia. Begitu juga dengan kematian pahlawan kita di tanggal 30 September. Mereka mati atas nama bangsa Indonesia. Sebelum saya menutup presentasi ini, mari kita semua mengheningkan cipta bagi pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Berterima kasih atas jasa mereka untuk bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dari kata maupun dari PPT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja Bu Isi mau mendengar penilaiannya dari Kakak Nadifa untuk Owi. Aku, Bu. Ya. Kalau dari PPT-nya aku suka, bagus. Terus ada sumber-sumbernya, runut. Udah, deltanya nggak ada. Oke, thank you Kakak Nadifa. Kemudian Bu Isi Sama deltanya nggak ada. Thank you. Dari Caca untuk Owi. Iya, Bu. Caca. Caca bisa dengar Ibu? Caca? Oh, sepertinya Caca tidak mendengar Bu Isi. Coba dari... Bu. Oh iya, oke, alhamdulillah. Caca, bagaimana penampilan dari Owi? Caca? Ya, Bu. Penilaiannya untuk Owi bagaimana, Kak? PPT-nya bagus, jelasannya lengkap. Deltanya nggak ada. Deltanya nggak ada. Oke, terima kasih, Caca. Dari Bu Isi, Owi, Masya Allah, Bu Isi nggak bisa berkata-kata lagi, ya. Keren banget dari PowerPoint-nya, sangat lengkap. Seperti Zia, sepertinya kakak punya passion untuk menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang guru untuk menjelaskan kepada siswanya, udah siap jadi guru kayaknya nih. Ya, Bu Asi, Bu Wiwi juga ya. Kemudian untuk deltanya dari Bu Isi hanya 1, kurang buklet dari kakak dimasukkan ke PowerPoint. Selebihnya oke banget, 2 jempol untuk kakak Owi, barakallah. Di akhir juga sama-sama kita tutup dengan membacakan Al-Fatihah untuk para pahlawan yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Barakallah untuk kakak Owi. Tentunya Bu Isi juga memiliki sertifikat untuk kakak Owi yang sudah mempersiapkan penampilannya hari ini. Untuk kakak Owi, thank you for the presentation. Solihah, Ananda Wuliaka Alifiadi, you are amazing. Bu Isi sangat bangga terhadap kakak Owi hari ini. Ya, penampilannya sangat luar biasa. Bogor 26 Februari 2021. Barakallah, Solihah. Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian dari presentasi PBL 3 kita sudah selesai semua. Oke, sudah pukul 11:08, tapi Bu Isi meminta waktu 2 menit untuk menjelaskan tentang jadwal review pekan depan. Ya, jadwal review pekan depan Bu Isi akan tampilkan. Teman-teman silahkan boleh langsung di screenshot. Bu Isi hanya akan membacakan jadwal dari review pekan depan. Oke, jadwal review pekan depan yaitu hari Senin kita akan review materi pembelajaran bahasa Indonesia dan teknis PEC yang akan dipraktekkan itu ada 3 yaitu PJOK, bahasa
Sunda, dan SBDP. SBDP ini merupakan buklet yang sudah teman-teman buat. Kemudian di hari Selasa, yaitu ada mata pelajaran PKN dan IPS. Hari Rabu ada PAI dan Bahasa Inggris. Hari Kamis, Matematika dan Bahasa Inggris, itu untuk kelas 6A dan kelas 6B. Jumat ada IPA. Tentunya ada ketentuannya ketika melaksanakan review pembelajaran. Yang pertama dilaksanakan via Zoom meeting. Ya, jadi semua review dilaksanakan via Zoom meeting dimulai pukul 9.30 sampai 10.30. Kemudian seragamnya disesuaikan dengan ketika pembelajaran. Jadi hari Senin adalah merah putih, Selasa sampai dengan Kamis itu berarti Muslim bebas. Di hari Jumat mengenakan pakaian batik. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Kelasnya silakan teman-teman di screenshot, nanti juga Bu akan kirimkan ke grup kelas. Baik teman-teman, kita tutup presentasi yang luar biasa hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanaka. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada semua, jangan lupa untuk salat Jumat. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu merecord. Ya, untuk presenter hari ini harap tidak keluar Zoom meeting ya. Untuk presenter hari ini harap tidak keluar Zoom meeting. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu, gaisan. Silakan dimatikan kemudian aktifkan lagi kameranya karena gelap. Sakit juga sekali foto ya. Sakit silakan diaktifkan. Oke, 1. Naeva. Oke, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman silahkan boleh live meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Presenter jangan live dulu ya. Sakit, silahkan Soleh melangsungkan sholat Jumat. Oke, ada Awi, Nisa, Raihana, Rayana, Fadlan, yang lainnya yang Iwan sudah ini ya, Raka juga. Lihat juga. Oke, baik teman-teman, kita foto dulu bersama untuk presenter hari ini. Alhamdulillah Raihana sinyalnya sudah membaik. 1, Raihana. 1, 2, 3. Oke, teman-teman silahkan ambil bukletnya. Belum jadi, Bu. Ya, pegang, ambil dulu. Ambil sejadinya dulu, Raihana. Wih, punya kakak Fadlan. Mau punya Awi mana? Wih, punya kakak Rayana. Wow, punya Awi, punya Nisa. Raihana, ayo. Ini di laminat. Oke, kelihatan di kamera ya. Kita tunggu Raihana. Oke, Fadlan. Hitungan 3, agak naikkan lagi Raihana, jadi terlihat bukletnya. Oke, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, teman-teman luar biasa banget hari ini. Bu Isi sangat bangga banget dengan penampilan teman-teman semuanya. Barakallah. Sebagai penutupnya, Kakak Awi, good job. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali. Bu Isi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Isti. Zainab ya. Makasih, Bu. Sama-sama, Solihah.